Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Jadi kali ini gua tuh mau bahas Overlord volume 15 lagi. Video ini tuh adalah part 4 atau part terakhir dari pembahasan volume 15. Tentunya video ini tuh adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini isinya tuh udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua tuh mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Aura saat ini pergi menuju penginapan yang udah disediain. Di sisi lain, Ainz yang selama ini mengikuti Aura pakai skill Perfect Unknowable. Ainz tuh saat ini ngerasa lega karena Aura tuh bisa ngobrol dan membuat kesan yang baik dengan para Dark Elf. Walaupun gitu, Ainz tuh masih ada pikiran kalau para Dark Elf tuh cuma pura-pura menyambut Aura. Makanya saat ini Ainz tuh mau mastiin apakah Dark Elf ini beneran menyambut Aura secara positif atau enggak. Ainz tuh saat ini mau berkeliling dengan menggunakan Perfect Unknowable supaya dia tuh nggak kelihatan. Dan dia tuh saat ini keliling untuk melihat reaksi orang-orang terhadap Aura ketika Aura tuh nggak ada di hadapan mereka. Ainz saat ini tuh menguping pembicaraan para tetua. Dan mereka tuh saat ini terdengar lagi ngomongin Aura. Para tetua di sini tuh ngomongin soal Aura yang menggunakan Fairy Road atau jalan peri. Beberapa tetua ini nggak percaya dengan hal itu. Tapi tetua yang cewek di sini tuh terlihat membela Aura. Di sini para tetua juga ngomongin soal kehebatan busur yang dibawa sama Aura. Mendengar itu, Ainz tuh ngerasa kalau busur Aura tuh bisa dibilang biasa aja. Tapi karena para Dark Elf menganggap kalau busur Aura sangat luar biasa, Ainz tuh kepikiran untuk promosiin busur ke para Dark Elf. Ainz tuh saat ini masih menguping. Wanita tua di sini tuh ngasih tahu kalau dia tuh sangat ingin kalau Aura tinggal di desa Dark Elf selamanya. Tapi para tetua lain ngasih tahu kalau itu nggak mungkin. Alasannya karena sebentar lagi Aura tuh pasti bakal dijemput sama pamannya. Intinya wanita tua itu mau kalau Aura tuh tinggal di desa karena Aura telah dipilih sama Fairy atau peri. Di desa mereka saat ini tuh nggak ada orang yang dipilih sama peri. Jadi kalau Aura menetap di desa, mereka tuh bisa bangga pada desa lain karena mereka tuh punya orang yang dipilih sama Fairy atau peri. Para tetua juga di sini tuh ngomongin soal jamuan untuk menyambut kedatangan keluarga Aura. Mereka tuh mau membuat Aura tuh ngerasa terkesan sama sambutan di desa ini. Ainz saat ini masih terus menguping. Dia tuh saat ini dapat info soal peri dan lain-lain. Ainz di sini tuh ngerasa kalau dia tuh datang ke desa yang salah. Ainz tuh ngerasa kalau orang-orang di desa ini tuh mau manfaatin Aura supaya desa mereka tuh terlihat lebih hebat dibandingkan desa yang lain. Tapi walaupun gitu, Ainz tuh di sini ngerasa nggak masalah karena saat ini para tetua tuh nggak menaruh curiga apapun kepada Aura. Ketika mengkonfirmasi nggak ada yang curiga kepada Aura, Ainz pun saat ini berteleport. Mare saat ini menyambut kedatangan Ainz. Di sini juga ada obrolan soal Ainz yang nanyain kondisi Fenrir. Mare di sini ngasih tahu kalau Fenrir belum pulang. Oh ya, jadi Fenrir ini punya misi untuk membawa Ankylorsus kembali setelah menyerang desa Dark Elf. Dengan adanya Fenrir, misi melarikan diri Ankylorsus ini bisa dibilang lebih mudah. Ainz saat ini masih berpikir. Ainz saat ini masih berpikir dengan apa yang terjadi saat ini. Ainz tuh ngerasa kalau dia tuh berbuat kesalahan dalam rencananya. Rencana Ainz tuh mau membuat Aura tuh berteman dengan para Dark Elf. Tapi sekarang para Dark Elf malah menganggap kalau Aura adalah penyelamat mereka. Ainz saat ini tuh ngerasa kalau dia tuh harus mengubah rencananya supaya para Dark Elf tuh nggak menganggap Aura sebagai penyelamat mereka. Sambil terus berpikir, Ainz juga saat ini tuh melihat ke arah Mare.
Ainz juga saat ini tuh jadi mikirin tentang gimana cara dia supaya Mare juga bisa berteman dengan para Dark Elf. Jadi Ainz tuh gak cuma mikirin Aura, dia juga harus mikirin Mare. Ainz saat ini terus berpikir. Ainz juga mikirin soal masalah Mare yang berpakaian perempuan. Ainz tuh ngerasa kalau Mare tuh pasti bakal dianggap aneh karena laki-laki menggunakan pakaian perempuan. Intinya, Mare tuh bisa aja terasingkan sama para Dark Elf karena Mare ini adalah cowok yang menggunakan pakaian perempuan. Di sini juga ada beberapa adegan soal Ainz yang penasaran untuk melihat apa yang ada di balik rok Mare. Tapi Ainz tuh segera melupakan pikiran menyimpang itu dan dia tuh mikirin lagi soal cara gimana Mare supaya bisa berteman. Saat ini, Ainz ngerasa kalau Mare harus mengubah pakaiannya. Tentunya di sini Ainz ngasih alasan-alasan yang masuk akal kepada Mare dan Ainz tuh tegasin kalau itu semua dilakuin demi misi. Setelah dijelasin, Mare tentunya sangat paham. Dan Mare tuh menganggap kalau buku-buku Cagama tuh pasti bakal mengerti alasan kenapa Mare mengubah pakaiannya. Itu semua dilakuin demi misi. Ainz pun saat ini menyuruh Mare untuk bersiap-siap bergabung dengan Aura. Di sisi lain, saat ini Aura tuh lagi pegang busur yang dipinjam dari desa Dark Elf. Aura saat ini mencoba busur itu dan dia tuh mulai menembak busur itu ke arah monster. Aura saat ini lagi berburu dengan beberapa Dark Elf. Ainz saat ini tentunya pakai Perfect Unknowable, tujuannya supaya dia tuh gak kelihatan. Dan dia tuh saat ini terus mengamati Aura. Aura terlihat serius dalam memburu monster rusa bertanduk raksasa. Aura pun saat ini menembakkan panah ke kepala monster itu. Walaupun otaknya udah kena, tapi ternyata ketahanan monster itu sangat kuat. Dan monster itu masih bisa bergerak dan kemudian monster itu mau lari. Ketika mau lari, Aura tuh nembakin panah sekali lagi. Dan sekarang panah itu kena kepala lagi. Dan saat ini monster itu pun jatuh tergeletak di tanah. Seorang wakil kapten pemburu yang bernama Ganen Plum, dia tuh saat ini salut karena Aura bisa ngalahin monster itu dengan mudah. Aura saat ini melihat ekspresi Plum. Di sini, menurut Ainz, ekspresi Plum ini terlihat gak wajar. Plum saat ini tuh melihat Aura seperti fanatik agama. Ainz saat ini pusing karena sekarang kebanyakan Dark Elf tuh udah terlalu fanatik ke Aura. Ainz tuh ngerasa bakal sangat sulit membuat para Dark Elf di desa tuh berteman sama Aura. Jadi Ainz tuh maunya Aura tuh punya teman yang beneran teman. Jadi bukan karena fanatik ke Aura karena Aura sangat kuat atau udah nyelamatin desa. Saat ini Ainz terus mengamati dan dia melihat kalau para Dark Elf saat ini kesulitan menarik mayat monster. Tapi di sini Aura tuh bisa menarik pakai tali dengan mudah. Di sini terdengar pujian dari para Dark Elf. Oh ya, para Dark Elf ini memuji Aura tuh kayak para Guardian Floor memuji Ainz. Jadi di sini para Dark Elf tuh selalu ngomong Sasuga Fiora sama. Nah, di sini Aura tuh terlihat kurang nyaman dengan pujian-pujian tersebut. Ainz di sini tuh mengerti perasaan Aura. Ainz tuh udah sering dipuji karena hal yang kecil. Makanya Ainz tuh sangat paham perasaan Aura. Ainz saat ini masih terus mengamati Aura dan beberapa Dark Elf yang saat ini masih terus berburu banyak monster. Singkatnya perburuan pun selesai. Di sini terlihat wajah para Dark Elf yang ceria. Biasanya kalau para Dark Elf berburu tuh bisa memakan waktu yang lama. Tapi sekarang karena dibantu Aura, perburuan tuh bisa menjadi lebih cepat. Saat ini, Aura dan yang lainnya pulang ke desa. Di perjalanan Aura ini ngobrol sama Plum. Terlihat kalau Plum ini selalu ngomongin kekagumannya kepada Aura. Tapi di sini Aura tuh ngasih tahu kalau dia tuh nggak sehebat itu. Masih banyak orang yang jauh lebih kuat daripada dia. Aura di sini ngasih tahu kalau contohnya tuh adalah pamannya.
Oh ya, buat yang lupa, Aura tuh ngasih peran ke Ainz sebagai pamannya. Jadi paman yang dimaksud ini adalah Ainz. Aura di sini ngasih tahu kalau pamannya tuh jauh lebih kuat dari dia. Di sisi lain, Ainz tuh saat ini hanya terus mengamati apa yang dilakuin sama Aura. Ainz di sini senang karena Aura tuh saat ini terlihat jauh lebih berkembang. Aura tuh bisa mengatasi dan menjawab semua pertanyaan dengan baik. Ketika sampai di desa, para pemburu langsung bersukacita dan mereka tuh ngabarin kalau Aura tuh telah melakukan penangkapan monster yang besar, dan itu membuat para Dark Elf jadi kagum. Setelah itu Aura pun minta izin untuk kembali ke penginapannya. Ainz saat ini tuh melihat ke arah Aura dan terlihat kalau Aura ini kesepian. Ainz tuh di sini ngerasa kasihan ke Aura. Ainz tuh harus segera mengubah pandangan orang-orang supaya Aura tuh nggak dianggap lagi sebagai pahlawan. Dengan gitu, Aura pasti bisa berteman. Ainz saat ini tuh menguping pembicaraan para Dark Elf. Para Dark Elf tuh saat ini ngomongin Aura. Dan beberapa dari mereka tuh kagum sama kehebatan Aura. Tapi di sini tuh ada orang yang ngerasa kalau Aura tuh nggak mungkin sehebat itu. Alasannya karena Aura masih anak-anak. Plum di sini tuh kesal dengan pendapat tersebut. Pendapat itu seperti pendapat para tetua yang gak suka kalau ada anak muda yang jauh lebih hebat. Bagi Plum, usia tuh nggak ada hubungannya dengan kehebatan seseorang. Orang tua tuh bisa dibilang emang punya banyak pengalaman dan mereka tuh menjadikan pengalaman itu sebagai kemampuan untuk hidup. Tapi bukan berarti gak ada anak muda yang punya kemampuan melebihi apa yang udah dicapai sama para orang tua saat ini. Ainz di sini tuh setuju dengan pernyataan tersebut. Di perusahaan tuh hanya orang-orang yang punya kemampuan lah yang bertahan. Yang dilihat tuh adalah kemampuan, bukan usia. Di sini ternyata masih ada beberapa orang yang meragukan kekuatan Aura karena Aura tuh masih anak-anak. Plum di sini dengan tegas ngasih tahu kalau usia tuh bukanlah segalanya. Plum di sini ngasih tahu kalau dia tuh mau menjadikan Aura sebagai pemimpin desa Dark Elf. Dengan kemampuan Aura, walaupun masih anak-anak, Aura tuh sangat layak untuk dijadiin seorang pemimpin. Ainz yang mendengar itu tentunya terkejut. Ainz tuh mengirim Aura ke desa ini bukan bertujuan untuk menjadikan Aura sebagai pemimpin. Ainz tuh cuma mau kalau Aura berteman. Oke, jadi saat ini ada kisah dari Jessie Zetsume. Jessie saat ini mengalami lucid dream, atau lebih tepatnya orang yang sadar kalau dia tuh lagi mimpi. Mimpinya itu saat ini terlihat sangat nyata. Dia tuh mimpiin soal masa kecil dirinya. Saat ini Jessie dibuat terbang dan saat ini mulutnya tuh berdarah. Jessie juga saat ini tuh terjatuh di tanah. Saat ini Jessie tuh mencoba berdiri dan terlihat di depannya tuh ada ibunya. Ibunya tuh di sini terlihat sangat dingin dan ibunya tuh saat ini memegang tongkat yang digunakan untuk memukul Jessie. Jessie lagi-lagi dibuat terbang dan dia tuh dibanting ke tanah. Jessie sangat kesakitan dengan siksaan yang terjadi. Pandangannya tuh saat ini menjadi kabur dan air matanya mengalir. Tapi ibunya tuh saat ini selalu menyuruh Jessie untuk berdiri. Saat ini Jessie udah sulit berdiri dan dia tuh gak mampu berdiri karena udah terlalu banyak luka. Dalam mimpi itu juga, Jessie tuh ingat soal keberadaan wanita yang selalu masakin dia makanan enak. Wanita itu bernama Nazel. Saat ini Jessie tuh mengingat soal ibunya yang sangat membenci dia. Jessie di sini menduga alasan ibunya membenci dia itu semua karena Jessie adalah anak yang terlahir dari hasil pemerkosaan. Ibunya selalu membenci Jessie dan ibunya tuh gak pernah memuji Jessie. Jessie di sini tuh gak ngerti kenapa ibunya gak pernah bunuh dia. Padahal kalau memang benci, harusnya ibunya tuh bisa membunuh Jessie. Saat ini Jessie masih disiksa sama ibunya. Ibunya tuh beralasan kalau itu semua dilakuin demi pelatihan.
Nazel saat ini menghentikan pelatihan itu. Bagi Nazel, apa yang dilakuin sama ibu Jessie saat ini tuh udah terlalu berlebihan. Nazel saat ini mau ngasih Jessie minuman dan Nazel tuh menyuruhnya untuk istirahat. Tapi di sini ibu Jessie tuh ngasih tahu kalau anaknya tuh saat ini baik-baik aja. Ibu Jessie saat ini tuh langsung menyembuhkan semua luka-luka milik Jessie. Ibu Jessie tegasin kepada Nazel kalau Jessie saat ini tuh baik-baik aja dan Jessie tuh nggak bakal mati. Semua yang dilakuin sama ibu Jessie semuanya tuh demi membangkitkan kekuatan Jessie. Nazel di sini tuh nggak bisa berbuat apa-apa. Nazel tuh cuma ngerasa kasihan kepada Jessie. Jessie tuh bisa dibilang masih anak-anak, tapi pelatihannya tuh sangat sadis. Saat ini Jessie dibangunin sama seseorang dan dia pun terbangun dari mimpinya. Jessie saat ini langsung mengambil mantelnya dan dia tuh menemui seseorang yang diketahui ternyata adalah kursi ke-11 dari anggota Black Scripture. Anggota ke-11 itu dikenal dengan Infinite Magic. Mereka di sini tuh mengobrol dan diketahui kalau Jessie tuh diminta untuk bersiap menuju negara elf. Jessie di sini tuh tersenyum mengerikan. Oke, di bagian akhir volume 15, saat ini diawali dengan pengenalan soal Night Lich. Nah, Night Lich ini bisa dibilang lebih kuat daripada Elder Lich. Night Lich itu bisa pakai sihir sampai tingkat 6 dan itu udah jelas berada di luar jangkauan manusia. Mereka tuh bisa dibilang sangat kuat dan kalau berhadapan dengan naga biasa, mereka tuh bisa mengatasi naga itu. Dan mereka juga saat ini tuh punya banyak pasukan undead. Dan mereka tuh bisa dibilang punya kecerdasan yang sangat luar biasa. Dan mereka juga tinggal di benteng yang sulit ditembus. Di masa lalu, di dunia tuh ada 3 Night Lich yang terkenal. Yang pertama itu ada The Dragon Night Lich atau disebut dengan Gupandera Argoros. Yang kedua itu ada The Giant Goddess Night Lich Huerion. Dan yang terakhir itu ada The Shadow King atau dikenal dengan Fear. Nah, mereka tuh punya wilayah masing-masing dan keberadaan mereka tuh bisa dibilang menjadi sumber ketakutan. Saat ini ada Night Lich yang bernama Banazeri Ancas. Dia tuh adalah Night Lich dengan kepala 2 dan dia tuh punya 6 tangan. Dan saat ini tuh bisa dibilang ada organisasi para Night Lich. Awalnya organisasi cuma ada 3 orang, tapi sekarang tuh berubah menjadi 4 anggota dan itu dikenal dengan Corpus of Abyss. Organisasi itu didirikan dengan tujuan untuk perdamaian antar para Night Lich. Jadi tujuannya tuh supaya mereka tuh nggak saling bertarung, makanya dibuatlah organisasi dan organisasi itu bakal terus berkembang. Singkatnya 200 tahun kemudian, organisasi saat ini masih terus berkembang. Saat ini ada 7 anggota dewan dan 48 anggota dalam organisasi tersebut. Bisa dibilang gak banyak orang yang tahu soal organisasi. Saking rahasianya, keberadaan organisasi ini bisa dibilang seperti rumor. Saat ini 400 tahun setelah organisasi berdiri, anggota dewan tuh menjadi 9 orang. Para dewan organisasi Corpus of Abyss, mereka tuh saat ini ngadain pertemuan. Saat ini ada 8 anggota dewan yang dikenalin. Yang pertama tuh adalah Gangko Kenkuro Banguro atau dikenal dengan Abyss. Yang kedua adalah White Sign atau Grand Sloker. Yang ketiga Death Rider. Yang keempat King of Corruption. Yang kelima ada Red Eye Prince. Yang keenam ada Wolf. Yang ketujuh ada Ether. Dan yang kedelapan ada Yellow Ghost. Salah satu anggota dewan yaitu White Sands. Dia tuh adalah orang pertama di organisasi yang udah berhasil mencapai sihir tingkat 8. Dan sekarang dia tuh menargetkan untuk mempelajari sihir tingkat 9. Dengan prestasinya itu, pasti ada aja orang yang gak suka dengan pencapaian dari White Sands. Singkatnya saat ini Banazeri itu berteleport ke salah satu tempat dari anggota dewan. Dia adalah Red Eye atau namanya adalah Kunivela. Gak lama datanglah anggota lainnya.
semuanya tuh emang dipanggil sama Kunivela. Di sini tuh terjadi diskusi untuk memberontak terhadap seseorang bernama Dead One. Jadi mereka tuh udah sering diskusi untuk melawan Dead One. Nah, Dead One ini bisa dibilang sangat kuat. Di masa lalu, Dead One tuh muncul di hadapan organisasi dan dia tuh nunjukin kekuatan maha dahsyatnya. Saat itu, Banazeri dan yang lainnya mau gak mau harus bertekuk lutut di hadapan kekuatan luar biasa milik Dead One. Dead One pun memimpin organisasi dan Dead One tuh adalah pemimpin yang sangat buruk. Singkatnya, kepemimpinan Dead One gak disukai. Dead One ini terlihat cuma mengeksploitasi kekuatan para anggota. Para anggota juga setuju kalau Dead One saat ini tuh cuma parasit yang ada di tubuh organisasi. Makanya Dead One harus dimusnahkan. Para anggota yakin kalau saat ini Dead One tahu soal pengkhianatan, udah pasti mereka tuh bakal langsung dimusnahin. Tapi faktanya mereka tuh sampai sekarang masih hidup. Itu artinya Dead One masih belum menyadari soal pengkhianatan. Banazeri dan yang lainnya, mereka tuh saat ini bertekad untuk gak lagi membiarkan eksploitasi yang udah dilakuin sama Dead One. Oke, jadi itulah pembahasan untuk semua volume 15. Jadi gua ingetin lagi kalau videonya tuh dibagi 4 part. Jadi kalian tuh harus nonton semua partnya supaya paham sama pembahasan volume 15. Oh ya, untuk volume 16 saat ini tuh cuma ada translate dari mesin Google. Dan isi translate-nya tuh bisa dibilang sangat jelek. Jadi gua tuh agak ragu kalau mau bahas langsung volume 16. Nah, jadi untuk volume 16, gua rasa lebih baik untuk nunggu translate yang udah diedit dan tentunya nunggu translate yang bisa dimengerti. Oke, kita mulai aja pembahasan spoiler mini volume 16. Utusan kerajaan saat ini tuh dikirim ke desa Dark Elf dan mereka tuh ngasih tahu kalau teokrasi tuh saat ini mulai menyerang ibu kota. Ainz tuh di sini nggak peduli. Yang Ainz pikirin tuh cuma Aura dan Mare harus bisa berteman. Tapi diketahui, Ainz tuh jadi peduli ketika tahu harta nasional negara Elf. Dan dia tuh nggak mau membiarkan harta itu menghilang. Makanya saat ini Ainz bergerak. Ainz saat ini pergi bersama Aura dan Mare. Dan mereka tuh menuju ke kastil untuk mencari itu. Singkatnya saat ini muncullah Raja Elf dan dia bertanya kepada si kembar mengapa si kembar di kastil. Jadi di sini Raja tuh nggak melihat Ainz. Kemungkinan Ainz ini pakai teknik yang sangat tinggi, makanya sangat sulit dideteksi. Di sini si kembar memperkirakan kalau level Raja tuh ada di sekitar 70 sampai 80. Melihat Aura dan Mare, Raja tuh ngerasa kalau Aura dan Mare ini sangat mirip dengannya. Raja tuh bisa merasakan kalau Aura dan Mare tuh bisa dibilang sangat kuat. Oh ya, di sini Raja tuh mengira kalau Mare adalah cewek. Nah, Raja di sini ngajakin si kembar untuk tidur dengannya. Mendengar itu, Ainz tentunya sangat marah. Dan dia tuh sangat marah karena ada pedofil yang mau tidur sama anaknya. Di sini Raja tuh nggak terkejut dengan kemarahan dari Ainz. Raja tuh saat ini cuma melihat Ainz dan Raja menganggap kalau Ainz tuh cuma undead lemah. Raja juga di sini tuh menganggap kalau Ainz tuh bersikap kurang ajar ke dia. Raja di sini ngasih tahu kalau dia tuh bisa membuat anak yang kuat dengan si kembar. Singkatnya Ainz dan Raja saat ini memulai pertempuran. Ainz pakai strategi untuk membuat Raja tuh membuang banyak MP dan kemudian Ainz menangkapnya. Ainz saat ini tuh mengalahkan skill-skill yang udah dikeluarin sama Raja dan Ainz pun saat ini menghancurkan Raja dengan menggunakan sihir druid tingkat 10-nya. Raja saat ini tuh melihat kalau seluruh pandangan dunianya telah hancur. Raja tuh bisa dibilang telah dikalahkan begitu parah dan Raja dikalahkan begitu cepat. Raja di sini menganggap kalau dia tuh saat ini terlihat seperti orang lemah yang gak berdaya. Raja pun saat ini mencoba melarikan diri dan singkatnya dia saat ini ada di ruang singsananya.
Tapi ternyata di sana raja tuh melihat Jesse duduk di singgasananya dan Jesse tuh terlihat udah menunggu raja. Jesse di sini terkejut ketika melihat betapa hancurnya raja dan betapa buruknya kondisi mental raja. Saat ini Jesse tuh mau menghabisi raja. Tapi sebelum dihabisi, raja tuh ngasih tahu kalau dia tuh saat ini lagi dikejar-kejar sama 3 orang yang kuat. Singkatnya raja dibunuh. Gak lama, Mare tuh datang dengan armor tempur miliknya. Singkatnya Jesse dan Mare saat ini bertarung. Oh ya, sebenarnya untuk pertarungannya tuh udah ada translate-nya. Nah, kalau kalian mau gua bahas pertarungan Jesse dan Mare sebelum full bahas volume 16, kalian bisa langsung aja komen di bawah. Singkatnya, saat ini Jesse tuh ngeluarin Einherjar-nya. Mare di sini mutusin kalau pertarungan saat ini tuh udah memakan waktu yang lama. Jadi dia tuh harus cepat-cepat mengalahkan Jesse. Mare pun saat ini menggunakan Petit Katropets dan Mare pun akhirnya mengakhiri pertempuran. Einherjar Jesse saat ini dihancurkan dan Jesse pun dia pingsan. Mare juga saat ini tuh nyembuhin diri sendiri dari kerusakan akibat pertempuran. Singkatnya Jesse saat ini sedang disiksa sama Neoris. Dan Neoris tuh dijaga sama Mare dan Aura. Tujuannya tuh untuk melindungi Neoris. Ainz juga saat ini tuh ikut serta dalam interogasi. Ainz tuh menyerahkan masalah desa elf kepada Pandora Actor. Ainz tuh saat ini membaca ingatan dari Jesse dan dia menemukan kebenaran tentang insiden pengkhianatan Shaltiar. Ainz pun saat ini memanggil Albedo dan terlihat kalau saat ini tuh Ainz sangat marah. Ainz di sini ngasih tahu kalau teokrasi itu telah memulai peperangan dan dia tuh harus segera merespon teokrasi. Singkatnya mereka semua saat ini membawa semua tentara keluar Nazarik. Bahkan mereka tuh sampai memanggil beberapa orang yang saat ini tuh lagi bekerja di luar Nazarik. Jadi bisa dibilang kalau mereka saat ini tuh mau full power. Bisa dibilang saat ini semua penjaga lantai bakal ikut perang. Narator di akhir cerita juga di sini ngasih tahu kalau teokrasi itu bakal dihabisi sampai menjadi lautan darah. Oke, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.